hidupnya enak, uangnya banyak. Padahal dia cuma buka lapo, cuma buka warung kecil. Itu sebenarnya seperti gunung biasa Mang tapi di dalamnya itu ada air 7 rasa. Di Tapanuli dia sudah punya mobil, sudah punya rumah bagus, sudah punya toko sembako, sudah punya segala-galanya lah dia. Jadi warga apa komentarnya, ini pesugihan pasti gitu? Betul, ya warganya tahulah itu kekayaannya dari mana, karena kan cerita dari turun temurun itu tidak mungkin hilang begitu. Tadi juga ada keris berdiri, memang itu Mas Ruli punya ya? Ada. Dapat dari mana? Nah itu kita dapat, itu punya guru saya, punya senior saya lah, dan dikasihkan ke saya gitu. Proses syahadatnya ini dia seperti ada yang menutup lidahnya, seperti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tidak begitu. Asyhadu seperti apa namanya? Seperti ditutup, seperti dikunci itu. Di lereng gunung sepi yang sunyi, ada gua tua yang jarang disapa, menanti para orang-orang nekat yang mencari kekayaan secara instan. Dipanggillah roh begu ganjang untuk menukar nyawa yang diganti harta. Tumbal buah hati yang tak berdosa jadi korban ketamakan dari sahabat Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Malam Mencekam, akhirnya kita jumpa lagi ya. Narasumber kita malam hari ini pasti sebagian sudah tahu ya, namanya Mbak Lisa. Ini kisah kedua di MM. Sebelumnya yang ini nih, ceritanya ramai sekali. Dan yang sekarang Mbak Lisa kejadiannya di Tapanuli lagi ya. Betul. Jadi setelah dari Bandung ke Cirebon menikah dengan Mas Ruli, kemudian pulang ya? Pulang ke Tapanuli. Berapa lama pulang waktu itu? Ada 2 minggu. Sebentar ya? Sebentar. Nah 2 minggu itu Mbak Lisa mengantarkan temannya melakukan pesugihan. Betul ya? Betul. Di Tapanuli. Ternyata di Sumatera banyak juga tempat pesugihannya banyak. Mbak. Kok bisa tahu Mbak? Kita taunya kan udah dari nenek moyang itu gitu. Ada cerita gitu. Jadi kita bisa tahu ke sana dari cerita nenek moyang dulu. Karena ada juga dulunya yang melakukan seperti itu. Gitu. Jadi bukan di Jawa aja ya? Bukan di Jawa aja, di Tapanuli juga ada. Oke. Waktu itu pas nganter temennya itu kan udah gelap mata. Betul. Nggak konsultasi dulu ke Mas Ruli? Nggak konsultasi, karena ini pribadi lah antara saya dan sahabat saya ini. Jadi pokoknya mah karena soulmate mungkin ya, teman akrab betul, gitu ya. Betul. Itu adalah nama sebuah gunung ya? Iya betul. Oke, jadi melakukan pesugihannya di gunung itu. Betul. Mbak Lisa, sekarang apa aktivitas? Sebagai ibu rumah tangga aja. Masih mengurus. tetap setia dengan Mas Ruli ya? Betul. Ya, mudah-mudahan langgeng ya sampai akhir nanti. Dan sobat jangan kemana-mana, mudah-mudahan sobat selalu sehat. Kita akan segera mendengarkan kisah dari Mbak Lisa. Tahun 2020. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Lisa. Ini Mang di tahun 2020 saya sudah lama di Cirebon setelah menikah dengan Mas Ruli. Yang namanya anak pasti rindulah kepada orang tuanya gitu. Dari kampung ada telepon ke saya, katanya kapan pulang gitu. Saya bilang nanti Bu, sabar. Kata saya nanti kalau sudah ada rezeki pasti saya pulang gitu. Dari situ saya berpikir, tuh saya merenung itu. Saya mulai memberanikan diri menanyakan Mas Ruli. Kata saya, Mas, abang punya uang gak? Saya mau pulang, sama abang juga gak apa-apa. Di kampung ada pesta adat. Kata Mas Rulinya, nanti Dek sabar dulu.
tahu sendiri dagangan juga masih sepi. Mas Ruli itu dagang seperti keris begitu, benda-benda pusaka. Mas Barang Ruli. klinik ya. Iya betul. Mas Ruli kan hari itu masih sepi lah. Untuk dagangan seperti keris ataupun tombak ataupun apa itu memang sama sekali tertutup seperti itu. Di suatu hari itu selang 1 minggu lah, di jam 2 pagi Mas Ruli kedatangan tamu. Mas katanya gitu dari gerbangnya, tolong buka pintunya katanya. Kita kaget itu Mang kagetnya Masya Allah, kirain tuh orang dari mana gitu. Setelah itu Mas Ruli buka pintu, ternyata itu teman Mas Ruli yang dulu pernah bertamu lah ke rumah begitu. Kata Mas Ruli begini, ya Pak, mangga nanti saya bukakan pintunya katanya. Nama bapak ini Pak Dermawan namanya. Ternyata Pak Dermawan ini mencari keris yang bisa berdiri. Katanya begini, Mas, saya sudah dari ujung Pulau Jawa mencari yang namanya keris berdiri begitu, tapi saya belum menemukan. Mas Ruli punya enggak? Terus Mas Ruli jawab, Bapak tahu dari mana? Saya punya keris berdiri itu katanya. Saya firasat aja Mas. Saya firasat aja ingin ke Mas Ruli. Karena dulu juga saya kan tamu Mas Ruli katanya. Dan alhamdulillah saya berhasil katanya begitu. Setelah itu Mas Ruli ini membangunkan saya. Dek bangun. Saya kan lagi tidur itu bersama istri tuanya. Lagi tidur di kamar lah. Dek bangun. Bikinin kopi katanya. Saya juga kan kepo Mang Keponya jam 2 malam begini, tengah malam orang bertamu itu mau ngapain. Saya mulai di situ Mang menguping pembicaraan Pak Dermawan dengan Mas Ruli ini. Ternyata Pak Dermawan ini menawarkan untuk membeli keris berdiri ini seharga 150 juta. Bakalannya saya bakal bisa pulang kampung nih. Dalam hati saya begitu. Lama-lama saya menguping lagi itu pembicaraan Mas Ruli dan Pak Dermawan ini. Kata Mas Ruli, benar Pak, mau dibeli keris saya. Padahal saya punya satu-satunya Mas, katanya begitu. Benar, kata Pak Dermawannya begitu. Saya beli sekarang, saya bawa uang tuh di mobil. Kalau Mas gak percaya, saya sudah bawa 2 koper katanya gitu. Setelah begitu, keris berdiri ini dikeluarin sama Mas Ruli. Pak Dermawannya kaget, benar-benar kaget Pak Dermawannya. Baru dia mengetahui bahwa keaslian atau kepastian dari keris berdiri ini, baru dia melihat yang seperti itu gitu. Itu kerisnya bisa berdiri ya? Bisa berdiri Mang Dengan baca-baca mantra? Tidak pakai mantra Mang Saya tidak mengerti Mang Dulu kan saya kurang paham dengan masalah-masalah begitu. Tapi itu bisa berdiri. Di depan Pak Dermawan itu Mas Ruli berdirikan keris berdiri tersebut. Wah, Mas Ruli ini yang saya cari katanya begitu. Saya sudah lama mencari ini, ternyata Mas Ruli punya katanya begitu. Dan setelah beberapa jam keris ini dibayarin lah sama Pak Dermawan ini. Setelah dibayarin, Pak Dermawannya pun pulang ke Bandung. Di pagi harinya jam 7 pagi Mas Ruli membangunkan saya bersama istri tuanya. Permintaan kamu yang paling kamu mau itu apa? Katanya begitu ke saya gitu. Kata saya, Bang, saya mau pulang kamu aja. Tahu sendiri kan saya sedang menghadapi ini keluarga saya, ada yang mau menikah, kata saya Mang Sedangkan nanti kan di sana biayanya besar Mang untuk adat Batak itu biaya itu besar Mang Tidak cukup 10-20 juta gitu, banyak lah biayanya. Setelah seminggu kemudian saya pulang ke itu naik pesawat. Di dalam pesawat ini Mang saya merasa kegirangan ini karena yang kedua kalinya saya merasakan naik pesawat dengan nyaman gitu bersama suami yang dulunya saya merasa was-was gitu, sekarang saya merasa kegirangan Mang Oh, Mas Rulinya ikut ini? Betul, Mas Ruli ikut mengantar saya ke kampung, ke Tapanuli Utara itu. Dua jam perjalanan itu Mang tibalah sayanya di Bandara Silangit namanya. Di Bandara Silangit yang ada di Tapanuli Utara. Di sana tuh Mang perjalanan ke rumah itu sekitar 3 jam Mang
ke kampung karena masih pelosok ya Mang. Rumah saya itu masih kampung banget gitu. Masih pelosok lah. Setelah itu Mang kita udah nyampe di rumah, kita disambut dengan adat Batak itu Mang. Itu beras diitukan ke kepala, katanya horas, horas, horas katanya. Ibu memeluk saya, ibu, saudara-saudara semua menyambut saya dengan hangat, memberikan beras ke kepala sebagai tanda keselamatan. Setelah di sana kita disuguhkan dengan ikan mas 3 ekor itu untuk tanda kalau menantu dari Jawa itu pulang begitu. Sudah seminggu lah di Tapanuli Utara, saya bertemu dengan kawan lama saya. Katanya begini, sekarang hidupmu sudah enak katanya, sudah mapan katanya. Wah, kamu bisa aja katanya begitu. Saya masih biasa-biasa aja, saya belum punya apa-apa, saya merendah lah. Kata dia, saya sekarang hidupnya sangat susah sekali, sehingga beras pun di rumah saya tidak punya. Teman perempuan ini? Teman perempuan. Sudah menikah? Sudah menikah, punya 4 anak. Sedangkan suaminya ini suka mabuk, main judi, suka lah begitu, dan menelantarkan anak istrinya. Teman saya namanya Rosita, orangnya baik, tapi saking dianya sudah nekat ataupun sudah putus asa, sampai dianya bilang ke saya, ayo antar saya ke, katanya. Saya kaget Mang. Kata saya, mau apa ke sana? Kata saya gitu. Saya udah capek hidup ini, udah capek, sangat capek katanya. Kenapa? Kamu tahu suami saya itu pemabuk. Karena saya merasa kasihan ke Rosita ini, akhirnya saya mau mengantar dia ke tersebut. Padahal Mbak tahu kalau melakukan pesugihan dilarang ya? Iya tahu. Saya juga itu tidak menceritakan ke Mas Ruli karena kata dia, tidak usah cerita ke suamimu katanya. Saya ini pribadi aja gitu. Itu sebenarnya seperti gunung biasa Mang. Tapi di dalamnya itu ada air 7 rasa, ada lorong kecil yang dimana nanti kalau ke situ masuk itu harus menunduk Mang. Ada gua kecil juga, tempat semedi orang gitu. Berarti warga sana udah tahu semua ya? Sudah tahu Mang. Tapi sebenarnya di sana tuh ini pesugihan itu yang untuk orang yang jujur, yang baik, ikhlas hatinya begitu Mak. Tapi karena teman saya Rosita ini memaksakan harus cepat kaya, harus cepat punya uang supaya dia bisa menutupi utang, bisa menyenangkan anak-anaknya, dia mencari jalan pintas yang instan begitu. 3 hari berselang 3 hari, saya berangkat bersama Rosita ke perjalanan 3 jam. Dari kampung, dari rumah saya ke itu perjalanan 3 jam. Sampai di sana bertemulah dengan datunya atau juru kunci. Bertemu dengan datu di sana. Rosita bertanya, "Amang," katanya, "Tusonau ala ngasusahian. Kesini saya sudah susah sekali," katanya. "Saya mau mencari pesugihan yang bisa saya cepat kaya, bisa cepat menghasilkan uang." Kata datunya, "Kamu masih muda," katanya. "Masih muda buat apa? Masih banyak pekerjaan ataupun yang lainnya yang bisa kamu kerjakan. Kenapa harus melakukan pesugihan?" Kata Rosita ini, "Saya sudah capek hidupnya. Saya benar-benar sudah putus asa. Gimana caranya saya mau melakukannya?" Kata. Datu ini udah kayaknya Datu ini tahu bahwasanya Rosita ini benar-benar terpuruk. "Dah, sini," katanya. "Saya mau ceritakan dulu tentang nanti bagaimana-bagaimananya. Kalau kamu memaksakan nanti pasti ada tumbalnya." "Sudah," kata Rosita, "saya tidak peduli mau ada tumbal, mau ada apa. Saya tidak peduli, yang penting saya bisa cepat kaya." Saking dia itu sudah buntu Mang. Dia udah gak ngerti bagaimana lagi cara mencari uang yang halal. Kata datunya ini, "Nanti kesini 3 hari lagi bawa ute pangir atau jeruk purut, sirih atau napuran,
manuk nabirong atau ayam hitam, telur manuk kapung atau telur ayam kampung. Itu persyaratannya ada 4 itu aja. Setelah cerita itu masalah dengan persyaratan-persyaratan, kita langsung disuruh pulang sama datunya, sama dukun tersebut. Juru kuncinya disuruh langsung pulang ke rumah. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, jangan melihat ke belakang ya, katanya. Lurus aja langsung pulang ya pulang. Jangan sampai melihat ke belakang lagi. Setelah sampai di rumah itu jam 7 malam. Jam 7 malam itu Rosita seperti ada yang ngikutin. Sama saya juga diikutin. Ketika udah pulang di rumah, dia kan menelpon saya. Lisa, kamu merasa nggak sih ada yang aneh? Merasa nggak ada yang ngikutin dari mulai itu sampai ke rumah? Iya, saya juga merasakan. Tapi saya nggak tahu dan saya menghiraukan karena hal-hal begitu bagi saya itu ya gimana ya, nggak peduli lah dengan hal-hal yang begitu. Kata dia, benar ya nanti antar saya, kata Rosita ini, benar ya nanti antar saya. Setelah 3 hari ini saya siapkan dulu semua persyaratan ini. Berselang 3 hari saya sama Rosita ini dia sudah mempersiapkan semua. Ayam yang hitam, jeruk purut, sirih, sama telur ayam kampung sudah dibawa. Terus kita janjian lah di sebuah tempat. Nanti bahwasannya kita bertemu di sini. Waktu pergi izinnya gimana ke Mas Ruli? Saya bilang mau mengantar teman dulu. Mau ke pasar, kata saya begitu. Ke pasar 3 hari? Enggak 3 hari Mang Mengantar ini kan selama 3 hari ini kita disuruh pulang lagi begitu. Pulang pergi? Iya betul. Oh jadi temannya yang nginep di sana? Iya, temannya yang diantar sama saya, dia yang di sana, saya tetap pulang ke rumah. Besok datang lagi? Iya begitu. Saya liatin lagi dia. Tapi pas ritualnya ini saya menyaksikan, saya kan tidak berani meninggalkan dia sendiri dengan datu tersebut. Saya menyaksikan itu. Jadi Mas Ruli nggak curiga gitu ya? Iya, Mas Ruli tidak curiga karena saya tetap pulang ke rumah. Setelah kita bertemu di situ, kita berangkat perjalanan 2 jam itu. Kita berangkat lagi ke ini dan bertemu dengan datu atau guru kunci ini. Rosita ini disuruh duduk di depannya ditaruh ayam hitam, telur ayam kampung, terus jeruk purut dan sirih disuruh ditaruh di sini. Ini ditaruh di sebuah itu di sebuah batu segini besarnya. Ada yang duduk, ada 3 sosok itu. 3 sosok homang itu seperti gorila yang besar, yang tinggi besar, badannya gede. Saya di situ kaget, takut. Saya kan lihat dari pintu guanya, saya takut di situ. Kata saya, ya Allah ini apa? Kata saya. Ada juga di situ begu gajang ini yang duduk pas di samping Rosita. Begu gajang ini sosok yang tinggi tapi kurus, semakin kita lihat itu semakin dia tinggi. Itu dalam keadaan gelap padahal ya? Keadaan gelap. Tapi kelihatan? Kelihatan. Seperti cahaya tapi dia hitam. Duduk di samping Rosita sembari mengelus-elus kepalanya begini. Itu Mbak Lisa duduk di belakang atau di mana? Duduk di belakang. Saya menyaksikan itu. Duduk di belakang. Dekat dengan siapa namanya? Dekat Rosita. Dekat sekali lah. Cuman berapa langkah gitu. Saya duduk di batu yang kecil di sebelah sini. Rosita duduk di batu yang lebih besar. Dan dukun ini, datu ini, ayamnya itu tiba-tiba disembelih. Dan Rosita disuruh minum darahnya. Setelah dia meminum ayam ini, telurnya itu satu-satu pecah. Sampai 2 telur yang pecah itu. Dan dulu diceritakan kalau telur ini yang pecah, berarti nanti anaknya yang akan jadi tumbal. Tapi Rosita ini menghiraukan lah. Dia tidak peduli kalau itu telur itu pecah dan dia tidak menanyakan ini nanti maksudnya apa gitu. Kenapa telurnya bisa pecah? Tapi dia tidak menanyakan itu karena saking dianya terpuruk. Dia ingin cepat kaya. Padahal sudah ceritakan sama dukun itu, jangan sudah ngomong begitu karena yang namanya pesugihan begini, yang instan itu nanti bakal membawa malapetaka. Sudah begitu Rosita ini
tanpa banyak tanya dia bilang, saya merasakan ada sosok yang dekat dengan saya. Kata datunya atau dukunya ini katanya begini, kamu itu nanti yang bikin kamu kaya, tapi kamu ada konsekuensinya katanya. Nanti anak ataupun suami kamu pasti meninggal. Tapi Rosita ya mukanya biasa aja karena dia sudah nekat. Udah gimana ya, dia tuh udah buntu lah, udah otaknya itu udah benar-benar sakit mungkin gara-gara suaminya juga pemabok, pemain judi, jadi mau suaminya meninggal dia nggak peduli gitu. Gelap mata ya. Iya betul. Setelah selesai ritual itu saya dipanggil lagi sama datu ini, katanya, Inang kamu mau juga pesugihan seperti ini? Oh maaf, kata saya tidak mau. Insya Allah kata saya masih bisa mencari rezeki yang halal gitu. Ya sudah, sekarang ini ayamnya bawa pulang, cepat-cepat pulang katanya. Ini sirih sama jeruk purutnya biarin di sini. Ayamnya dibungkus dengan kain hitam terus disuruh dibawa pulang. Nanti itu dikubur sama Rositanya di belakang rumahnya. Setelah kejadian itu saya kan sudah nggak sibuk lagi mengurus teman saya ini, sahabat saya ini. Saya fokuslah dengan Mas Ruli. Di sana kita membuat pesta yang kecil-kecil, adat kecil-kecilan, Mang. Adat yang kecil-kecil untuk memperkenalkan aja bahwa ini suami saya. Itu dengan adat yang kecil didatangin semua keluarga dari ibu, keluarga dari bapak menyaksikan untuk seperti kita menikah ulang dengan adat Batak. Dan Mas Rulinya diangkat lah jadi marga, jadi bukan Jawa lagi, dia diangkat jadi marga Siregar. Sana kalau di Batak itu begitu, harus ada marga supaya sah gitu, sah menjadi suami orang Batak. Tapi kalau mau menikah dengan orang mana aja boleh kan? Boleh. Nggak ada larangan begitu? Ya nggak ada larangan, tapi untuk kepercayaan itu masih ada kontroversi gitu. Masih ada yang terima, ada yang nggak terima. Untuk kita pindah agama ini memang sangat sulit. Tapi kembali lagi kalau orang tua sudah mengizinkan, kata orang tua saya, kata ibu saya begini, kalau kamu sudah benar-benar mau masuk Islam, yang benarlah jadi Islamnya, jangan nanti kembali lagi ke Kristen terus nanti agamamu tidak jelas. Ibu juga pelan-pelan ngomong ke saya, bilang ke saya, nanti setelah pulang jangan lupa pulang lagi, ini rumahmu, ini tempat lahirmu katanya. Jangan sampai nanti lupa dengan tempat lahirmu katanya. Saya bilang iya Bu, saya tidak akan pernah lupa dengan kampung halaman saya. Setelah 2 minggu ini sudah kira-kiranya sudah lama lah, untuk biaya juga besar Mang di sana untuk hidup tuh besar. Untuk biaya hidup tuh sangat besar, jadi kita memilih untuk pulang ke Cirebon lagi. Di Cirebon, pulang ke Cirebon 2 minggu setelah pulang dari Tapanuli ini, saya ditelepon sama ibu. Katanya, Lisa, kamu tahu nggak Rosita katanya. Rosita ini sekarang hidupnya enak, uangnya banyak. Padahal dia cuma buka lapo, cuma buka warung kecil. 2 minggu ya? 2 minggu itu. Cepat sekali. Cepat. 2 minggu. Padahal dia cuma buka lapo. Sebentar, lapo itu apa ya? Toko. Lapo itu warung. Oh, lapo itu artinya warung. Iya, warung. Oke, berarti kalau lapo tuak itu jualan tuak begitu? Iya, lapo itu bisa dicampur dengan lapo tuak. Ada juga cemilan-cemilannya gitu. Nanti di situ semua orang tuh berkumpul gitu. Kalau di Sumatera begitu, di Tapanuli. Jualan tuak itu bebas ya? Jualan tuak itu bebas. Karena untuk penghangat badan sih, untuk penyegar badan lah kalau tuak itu. Karena dingin ya daerahnya? Iya, dingin, sangat dingin di sana. Kata ibu tuh, itu Rosita yang dulu hidupnya itu benar-benar melarat, sekarang bisa terpenuhi semua. Ini dia bisa beli rumah yang bagus, anak-anaknya bisa mewah, suaminya juga jarang marah.
Saya juga kembali lagi wah, apa ini dari itu? Setelah Rosita melakukan pesugihan tersebut bersama datu ini, bersama dukun. Saya berpikir keras itu karena saya kaget juga nih. Masa dalam jangka 2 minggu dia bisa kayak mendadak gitulah dengan usaha yang kecil. Uang dari mana gitu kan? Udah begitu saya putuslah komunikasi sama Rosita ini. Selama 2 tahun sepertinya dia lupa dengan dulunya saya mengantar dia ke sebuah pesugihan itu, ke tempat pesugihan itu. Ini 2 tahun berlalu ini Rosita nih jarang menghubungi saya, bahkan tidak pernah menghubungi saya untuk menanyakan kabar aja tidak pernah. Mungkin dia lagi senang lah menikmati hidup yang enak, kaya begitu. Dengan kebebasan itu dia bisa kan membeli segala-galanya yang dia inginkan. Tiba-tiba dari kampung ibu juga nelpon. Halo Lisa, nah, ini heran katanya, anaknya dari Rosita tiba-tiba meninggal, anak nomor 2 itu meninggalnya sangat sadis Perempuan. Perempuan. Lehernya itu Umur berapa? Umur 4 tahun. Itu anak kedua, anaknya masih kecil-kecil umur 4 tahun, lehernya tuh seperti menghitam atau biru, itu kata ibu saya begitu, dan hanya seperti hilang, badannya tuh biru semua. Kata ibu, ini saya heran katanya. Ini anak Rosita tiba-tiba meninggal pas di jam 2 malam. Pas di jam 2 malam anak Rosita meninggal dengan keadaan yang sangat tragis, kata ibu. Saya kaget. Bu, jangan asal ngomong, kata saya. Gak mungkin. Rosita kan orang baik, kata saya. Kenapa anaknya bisa meninggal dengan secara mendadak gitu? Kata ibu, wah kamu sih nggak pernah percaya kok ibu kalau ibu cerita, katanya. Bukan nggak percaya bu, kata saya, tapi saya kaget aja kenapa bisa gitu. Tapi Rosita ini juga setelah anaknya meninggal ini, kata ibu dia biasa-biasa aja, nggak merasa kehilangan. Mungkin karena dia banyak uang ya, jadi anak hilang 1 itu tidak jadi masalah. Tahun 2024 anaknya meninggal lagi, anak paling bungsu itu, anak nomor 4 itu meninggal lagi. Ini tahu dari ibu? Iya, tahu dari ibu juga. Ibu nelpon saya lagi. Lisa, katanya, ini ibu heran. Ini anak Rosita yang paling bungsu, yang paling kecil meninggal lagi. Jam 2 malam. Posisi air seperti badannya hitam, seperti nggak ada darahnya. Sama semua? Sama semua kejadiannya. Jam 2 malam. Berarti udah berapa yang meninggal? Sudah 2. Pertama anak keduanya. Kedua itu anak keempat atau anak paling bungsu. Berarti setiap tahun satu. Setiap tahun. Saya tuh berpikir apa ini tumbal yang dinamakan, kalau yang telur ini pecah berarti anaknya yang diambil gitu. Berarti itu sebagai tumbal. Saya itu mulai terbuka lah ke Mas Ruli. Bang, itu Rosita teman saya yang di kampung. Saya cerita dari awal mula saya mengantar dia melakukan pesugihan ini, mengantar dia. Saya cerita ke Mas Ruli. Mas Rulinya marah ke saya. Kamu yang enggak aja, katanya. Kenapa mau? Kenapa enggak cerita dulu ke saya? Saya maaf ya, saya bukan menceritakan ria tentang Mas Ruli yang bagaimana ya. Saya cuman menceritakan bahwasannya Mas Ruli ini seorang seniman gitu. Saya bercerita itu ke Mas Ruli. Mas Rulinya marah ke saya. Kenapa kamu tidak cerita ke saya, Dek? Saya bisa ada solusinya begitu, tanpa harus menumbalkan anak-anaknya, kasihan. Saya membayangkan lamanya tidak punya anak itu selama 18 tahun itu sangat sedih, sangat pilu hatinya, kata Mas Ruli. Maaf bang, kata saya. Karena saya dengan Rosita ini teman lama,
Kata dia ini tidak boleh cerita ke siapa-siapa. Makanya saya ke sana diam-diam bersama Rosita. Saya tidak menceritakan apapun ke abang, maaf. Saya membujuk Mas Ruli, Mas, nanti kalau ada Rosita ke sini tolong dibantu ya. Untuk menghilangkan efek samping atau hal-hal buruk di badan dia. Sudah begitu Mas Ruli mengiyakan, ya insya Allah nanti kalau dia minta tolong saya bantu begitu. Sudah Mas Ruli begitu, ini Rosita nelpon saya tiba-tiba itu nelpon saya. Lisa, saya ini sangat takut. Itu kebetulan suaminya ini nih sudah meninggal lagi. Posisinya sama dengan anak-anaknya ini. Suaminya meninggal lagi pas jam 2 malam juga. Di situ baru dia terbuka. Bahwasanya Begu Gajang ini selalu mengikutin, selalu datang. Pas jam 2 malam itu selalu datang dan terus mengelus-elus kepalanya begini. Kata Rositanya ini cerita ke saya. Tuh kata Rositanya, benar katanya. Saya anaknya sudah meninggal 2. Suami saya juga sekarang sudah meninggal dalam selang 1 tahun. Dia cerita, saya sudah bergelimangan harta, banyak harta saya itu. Banyak sekali. Tapi sekarang saya mau buang semua. Saya mau hidup normal. Biar saya gak punya apa-apa, biar saya miskin lagi. Makan pun biar saya susah, yang penting saya bisa mengembalikan yang namanya hidup normal seperti dulu. Anak yang 2 saya ini jangan sampai kenapa-napa katanya. Dia di Tapanuli dia sudah punya mobil, sudah punya rumah bagus, sudah punya toko yang besar itu. Toko yang besar, bukan lapo kecil lagi, bukan warung yang kecil lagi. Sudah punya toko sembako, sudah punya segala-galanya lah dia. Dia cerita ke saya bilang, tumben kamu ingat saya. Dari dulu tuh kemana aja? Saya kan heran. Pas kamu senangnya ini, biarpun itu hasil dari mana, kamu kan tidak pernah ingat saya. Kenapa sekarang kamu pas lagi susah-susahnya ingat saya lagi? Saya itu tidak meminta uang kamu, tidak meminta apapun. Yang penting kamu kasih kabar, kata saya. Saya dengar berita itu dari ibu saya. Berita apapun tentang kamu itu saya ceritanya dari ibu. Ibu yang selalu cerita ke saya. Tapi saya kan tidak berhak menanyakan itu ke kamu, karena itu privasi kamu juga, biarpun saya yang mengantar. Dengan begitu Rositanya ini dia menangis itu, tersenggu-senggu menangis. Saya minta tolong. Saya dengar suami kamu itu orang yang bisa menolong saya. Kamu dengar dari mana? Kata saya. Saya tidak pernah cerita bahwasanya suami saya begini-begini. Saya tahu karena feeling saya begitu. Saya mau ke Cirebon, katanya. Saya minta alamat kamu. Dengan pembicaraan di telepon ini, saya kasihan ya. Kasihan nanti anaknya yang 2 ini bagaimana. Nanti kalau dia kehilangan anaknya yang kedua ini, dua-duanya ini, mungkin dia bisa gila ya dengan banyaknya kekayaan atau harta. Dia nanti bisa gila lah, atau bisa matilah gara-gara dia memikirkan anaknya yang 2 sama suaminya kan sudah meninggal. Udah begitu, ya sudah, saya tulis di SMS itu dulu, SMS. Saya tulis alamatnya, ini alamat saya kirimkan ke Rosita. Saya kirimkan ke Rosita, iya nanti saya pasti ke sana. Tapi saya belum tahu kapan waktu yang pas untuk saya ke sana. Karena anak saya ini masih kecil, nggak ada yang nemenin gitu. Udah gampang nitipin aja ke ibu saya. WA enggak, karena belum bagus ya situ. Iya, sinyalnya belum bagus. Karena kalau di kita misal di Cirebon Jawa Barat udah pakai WA ya 2024. Kalau di sana masih pakai SMS. Itu juga lama, misal kalau masuk SMS itu tunggu, dianya harus begini dulu, nyari-nyari sinyal dulu ke atas atau kemana itu harus. Sekarang masih seperti itu? Sekarang sudah lebih baik, udah bisa pakai WA sekarang. Udah ada BTS ya? Ya sudah. Setelah nelpon itu ada 2 minggu, tiba-tiba dia udah ada di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dia nelpon saya, Lisa, tolong kamu jemput saya di sini. Saya sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Wah, saya kaget. Masa? Kamu sama siapa ke sini? Sendiri? Saya sendiri ke sini. Saya sama Mas Ruli itu berbincang-bincang dulu.
Terus kita sama Mas Ruli sewa mobil untuk menjemput dia ke Bandara Soekarno-Hatta. Berapa jam itu saya nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Rosita dengan baju yang biasa-biasa pakai kaos. Emas tuh, namanya emas itu banyak dia. Pakai emas yang besar-besar, cincinnya, kalungnya, anting itu pakai semua. Tapi badannya yang saya heran ini kurusnya seperti gak ada darahnya. Saya lihat dia dari kejauhan. Rosita, saya panggil dia langsung meluk saya, peluk sambil dia menangis itu. tolong saya katanya. Saya juga kayaknya udah gak kuat. Terus seperti itu kita bawalah Rosita ini pulang ke rumah Mas Ruli di Cirebon. Nah, nyampe di rumah Mas Ruli di Cirebon, dia nangis lagi tuh, dia ceritakan di situ bahwa misalnya di rumah juga dia sering diganggu sama begu gajang ini yang tiba-tiba datang nemenin dia tidur, sosok homang ataupun seperti gorila yang besar, yang badannya itu besar sekali, dan ada si ngowak-ngowak namanya, itu seperti bayi bajang kecil dan selalu menangis, kata dia begitu. Dulu kata itunya juga udah ngomong, kata datunya ini, kalau kamu ada apa-apa nanti kembali lagi ke sini ngambil air yang 7 rasa katanya, karena di ini ada air 7 rasa. Itu seperti sumur tapi rasanya 7. Kata datunya atau dukunya begitu, tapi dia tidak mengindahkan lah kata-kata dukun ini, kata-kata datu ini, karena dia juga sudah mulai ketakutan untuk balik lagi ke ini. Dia takut karena nanti takutnya dia yang diambil nyawanya gitu. Cerita begitu ke Mas Ruli. Kata Mas Ruli begini, dulu sesusah-susahnya hidup itu jangan sampai melakukan yang namanya pesugihan, karena pesugihan itu harus ada tumbalnya, apalagi itu yang instan katanya. Di situ dia menangis sejadi-jadinya. Dia mungkin menyesal, mungkin dia sudah kehilangan anak ataupun suaminya juga sudah kehilangan suami, jadi dia merasa bersalah gitu. Dia cerita ke Mas Ruli, saya mau kembali hidup normal, tolong saya, bawa saya kemana aja, yang penting saya bisa memutuskan pesugihan ini. Saya bisa memutuskan semua perjanjian dengan setan ini katanya. Yang penting saya bisa hidup normal seperti dulu, biarpun nanti saya tidak punya apa-apa lagi, biarpun harta saya ini hilang semua. Agamanya ini kan, agama Rosita ini agama Kristen. Kata Mas Ruli, alangkah baiknya kamu mau gak ikut agama saya, kata Mas Ruli. Rositanya jawab, saya mau, yang terpenting bagi saya bisa putus hubungan dengan makhluk-makhluk yang selalu mengganggu saya. Saya bisa percaya dengan agama abang katanya. Yang penting saya bisa menghilangkan semua gangguan-gangguan yang datang dari ini, dan saya bisa hidup bahagia biarpun harta sedikit, tapi saya bisa bahagia dengan anak saya yang kedua ini. Ya sudah, kata Mas Rulinya, tunggu di sini, jangan pulang dulu ya, nanti aja kita sembuhin dulu semua. Dan Mas Ruli pun mengislamkan Rosita ini. Setelah Rosita ini masuk Islam, Mas Ruli mengajarkan Al-Fatihah dulu. Dia itu baca syahadat dulu, lalu Mas Ruli mengajarkan Al-Fatihah, terus baca-bacaan yang pendek. Dia kan udah 2 hari di Cirebon, 2 hari di situ dia tidur sama saya. Datang lagi begu gajang ini, mengelus-elus lagi sampai dia kaget itu.
Dia sampai kaget teriak. Katanya, datang lagi katanya. Terus Mas Ruli bacakan ayat kursi. Terus dia tenang hatinya lagi, tenang, dan makhluk itu hilang. Dari situ katanya Mang dia juga merasakan yang apa yang saya rasakan, seperti tenang gitu katanya. Iya bang, saya sekarang merasa lebih baik, merasa lebih tenang hatinya, dan jauh itu menjauh yang hal-hal yang dulu sering datang ke saya, mengelus-elus saya, sekarang tuh jarang katanya. Dia sudah masuk Islam, dia sudah tenang, dan kita juga sebagai teman merasa senang bahwasannya dia sudah tidak diganggu lagi dengan makhluk-makhluk yang itu. Prosesnya seperti apa waktu pemutusan itu? Prosesnya itu dilakukan Mas Ruli sendiri. Saya kurang ngerti Mang karena saya tidak mengikuti, karena Rosita sama Mas Ruli yang melakukannya dengan gurunya Mas Ruli gitu. Reaksinya seperti apa Rosita? Reaksinya itu dia ketakutan karena di depan dia itu selalu datang Begu Gajang, Homang, dan yang seperti Bayi Bajang ini nih, seperti mengajak dia terus. Tapi lama-kelamaan setelah dibacakan ruqyah, dibacakan ayat kursi itu, perlahan hilang semua. Kata Rositanya begitu ke saya cerita, karena saya tidak mengantar dia ke tempat gurunya Mas Ruli gitu. Saya tidak mengantar, kata Mas Rulinya jangan ikut karena bahaya katanya. Berarti Mas Ruli dengan gurunya ini tempur lah istilahnya. Iya, gitu ya. Betul. Itu selamat ya Rositanya? Alhamdulillah selamat. Tapi katanya ibu kan jaga anaknya. Ibu nelpon bahwa anaknya itu sering diganggu. Masih? Anak yang di kampung ini nih sering diganggu sama makhluk-makhluk yang tadi datang ke Rosita ini. Gangguannya itu banyak, seperti dianya dipeluk, digendong gitu. Anaknya ini kelihatan sama ibu, dibawa-bawa, ditimang-timang gitu, kata ibu. Berarti belum bersih dong pemutusan itu ya? Belum bersih karena dari Rosita sih sudah hilang Mang Tapi untuk anak-anaknya mungkin belum ya. Dari sini dibawakan air dari guru Mas Ruli ini. Mas Ruli juga dibawakan air 1 aqua. Nanti setelah sampai di Tapanuli, nanti anaknya disuruh mandi pakai air itu, seperti air doa begitu. Nanti anaknya disuruh mandi pakai itu. Seminggu itu Rosinta minta pulang kan. Saya mau pulang aja. Alhamdulillah saya sudah tenang gitu. Saya sudah merasakan tenang dan gangguan-gangguan itu sudah nggak ada katanya. Terus kita antar ini Rositanya pulang lagi ke bandara. Kita antar dia, terus dia terbanglah pulang ke Tapanuli. Setelah sampai di Tapanuli, dia menghubungin. Dia mau minta cara untuk itu air tersebut diapakan gitu. Dia disuruh Mas Ruli untuk baca Al-Fatihah aja, terus dimandiin ke anak-anaknya. Tapi setelah itu anaknya katanya itu panas sampai 39 katanya, sampai kejang-kejang anaknya yang 2 ini secara bersamaan. Terus disiramin lagi sama Rositanya, baru anaknya itu lagi tenang lagi, baru bisa yang namanya ngobrol, anaknya bisa ngobrol lagi itu. Tapi yang herannya itu seminggu setelah pulang dia, harta ini benar-benar rumah yang tadi ada tuh nggak ada. Rumah yang dia tempatin nih nggak ada, seperti hilang lah rumah dan toko ini nih. Dia herannya di situ, yang ada gubuk kecil kata dia itu, gubuk kecil yang dulu dia tinggalin. Berubah begitu? Berubah. Warga-warga lihat dong? Heran, warga-warga juga itu pada heran. Terus ngomong ke Rosita, wah kamu itu pembawa sial katanya. Curiga nggak mereka? Curiga, karena rumah yang besar gagah itu berubah jadi gubuk.
Yang tadinya ada toko itu sekarang tokonya nggak ada. Sama sekali nggak ada, hilang. Bangunannya aja tuh nggak ada. Jadi warga apa komentarnya, ini pesugihan pasti gitu? Betul. Ya warganya tahulah itu kekayaannya dari mana, karena kan cerita dari turun temurun itu tidak mungkin hilang begitu. Jadi sekampung heboh ya? Iya heboh. Rosita ini dicaci maki sama orang, dilempari sama batu, tapi dia kekeh pendiriannya karena dia juga mungkin sudah masuk Islam ya. Dia mau menunduk, dia tidak mau ngomong banyak ke orang-orang karena percuma kalau orang sudah benci itu mau gimana pun tidak mungkin peduli, tidak mungkin kasihan gitu. Ini menarik nih, Rosita masih hidup nggak? Masih hidup. Apa mungkin bisa dia cerita di MM, mau nggak pengalamannya? Insya Allah nanti kita hubungin dulu Mang kalau dia mau. Ini yang bikin agak penasaran saya. Kok bisa hilang gitu bangunannya? Iya betul. Seperti dalam film ini. Iya betul. Nah, tapi itu nyata. Kalau bisa suatu hari diundang Rositanya ke Malam Mencekam ya? Iya insya Allah Mang. Ya. Jadi bangunan itu adanya di mana? Di pinggir jalan atau di kampung? Di pinggir jalan. Misal bukan kota ya, tapi dialah orang yang paling kaya yang bisa mendirikan toko yang besar. Yang penting besar lah toko. Pokoknya di kampung itu jalan paling rame ya? Iya. Tapi ya itu tadi seketika itu hilang. Dalam berapa waktu? Cuma dalam 1 minggu setelah dia diputuskan sama perjanjian sama begu gajang ini, sama setan-setan ini. Berarti dia menikmati kekayaan berapa lama, Mbak Lisa? Berarti itu 4 tahun. 4 tahun saja ya? Iya betul, 4 tahun aja. Ada saksi nggak ya waktu itu hilang rumahnya? Ya saksinya gimana ya, ibu saya sudah meninggal, jadi itu ya nggak ada saksi. Yang harusnya saksinya warga? Rosita itu. Jadi warga tahu itu ketika bangunannya udah nggak ada ya? Nggak menyaksikan. Betul. Perubahannya nggak menyaksikan ya? Nggak menyaksikan. Seketika aja setelah Rosita pulang dari Cirebon, dia kan sudah dalam hatinya, biarpun harta saya hilang, semua saya tidak punya, yang penting saya putus hubungan sama yang namanya setan ini gitu. Jadi dalam seketika dia pulang dari Cirebon ini, ya udah rumah tadi yang gede itu ya hilang. Mas yang dipakai pun hilang. Mas juga hilang semua, dari tangan tuh hilang seperti ada yang ngambil gitu. Anting yang dulu segini panjangnya itu hilang semua. Lalu tinggal di mana? Dia tinggal di gubuk yang tadi. Oh. Balik lagi ke ibaratnya ke itu awal lah, ke hidup sengsara yang lebih sengsara lah hidupnya dia. Dijalani tapi ya? Betul, dijalani namanya. Anak-anaknya nggak bertanya, ibu rumahnya kemana ini gitu? Anak-anaknya tanya, tapi dia kan secara halus lah nyeritain. Belum ngerti ya? Belum ngerti juga, masih kecil, seumuran 4 tahun 3 tahun gitu, belum ngerti lah. Nah Mbak Lisa, mudah-mudahan nanti dihubungi Mbak Rositanya untuk tampil di Malam Mencekam ya. Dan kalau mungkin tim Malam Mencekam yang hadir ke Tapanuli ya. Iya insya Allah bisa, nanti saya telepon. Karena itu juga kan saya sudah izin dulu ke Rosita bahwasanya saya mau membawakan cerita misteri dia begitu. Dan dia setuju. Nah Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Mbak Rositanya mau mengisahkan pengalaman hidupnya ini di Malam Mencekam. Jadi berharap saja ada tayangannya nanti ya. Betul. Dari usahanya Mbak Lisa menghubungi Mbak Rosita ya. Dan Sobat, insya Allah tim Malam Mencekam juga akan segera mengunjungi Sumatera Utara ya, daerah wilayah Medan lah begitu. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Nah Sobat, pasti penasarannya apa kata Mas Ruli. Kesini dengan Mas Ruli kan? Betul. Boleh nggak dipanggil ke kamera ya, masuk kamera ya? Boleh. Masuk kamera mah kecil ya, nggak bisa ya. Masuk frame maksudnya. Iya. Oke Sobat, kita undang Mas Ruli. Nah Sobat Malam Mencekam, sudah kita hadirkan Mas Ruli, suami dari Mbak Lisa ya. Ini menjadi saksi dan menjadi orang yang memutus perjanjian dengan apa itu namanya? Dengan siluman itu ya. Siluman apa namanya tadi? Begu gajang. Nah itu dia, agak sulit saya nyebutnya deh. Mas Ruli, benar itu kejadiannya? Betul itu makanya. Waktu itu nggak izin kan
waktu Dia nggak nganterin izin ke Rosita? saya dan saya pun sempat marah ke dia bahwasanya itu kan membahayakan, Mae. Membahayakan, dan saya paling anti di pesugihan itu. Paling anti, dan guru saya tidak mengajarkan begitu. Jadi Paling marah anti besar sekali. lah ya. Iya. Oke. Dan ini yang aneh lagi Mas Ruli, bener nggak itu apa? Bangunan katanya bangunan mewahnya itu lenyap dalam beberapa saat itu. Betul sekali, Mae. Itu awalnya itu borunya dia bilang, nelpon ke kita, itu rumahnya Roslita kok berubah jadi gubuk gitu. Berubah jadi gubuk. Kita ini kan kaget semua. Kaget bahwasannya itu jadi gubuk. Dan memang betul. Dan itu memang betul, Mae. Yang tadinya besar semua itu hilang. Hilang seketika ya, jadi gubuk tersebut, Mae. Ini seperti di film ya. Gelang pun yang dipakainya itu hilang semua. Banyaknya Emas-emasnya ini kan, hilang. ya, banyaknya kan pesugihan kan merosotnya hartanya itu dengan keblokir sama bank atau punya hutang atau dia sakit uangnya terus itu jalan terus kan, dia nggak ada masukan akhirnya habis gitu, Mae. Itu mah enggak. Ya biasanya prosesnya ada kebakaran. Ada proses lah gitu, ada proses. Kalau ini gitu. enggak ya? Enggak itu. Warga-warga tahu dong. Mungkin saja banyak yang tahu, Mae. Karena begini. Di sana itu rumahnya ini satu rumah di sini 100 meter di sana baru ada rumah lagi gitu. Oh, jarang-jarang. Jarang-jarang, Mae. Gitu. Dan suasananya itu kita di dataran tinggi dan hutan kanan kirinya itu. Otomatis Mbak Rosita ini ketahuan melakukan pesugihan. Ketahuan melakukan pesugihan itu. Proses dapat uangnya dari mana? Ya dari toko itu Oh, kan usaha juga. usaha kecil-kecilan kan. Anehnya ini dia usaha kecil, paling tidak dia itu mendapatkan untung ya 100.000 200.000, Mae. Tapi itu sangat berlebihan. Padahal di daerah sepi ya. Iya, sangat berlebihan sekali. Mas Ruli sanggup ya memutuskan itu? Waktu itu saya belum masih pesimis. Setelah dia itu mau bersahadat, mau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung optimis di situ. Langsung optimis, ayo kita berangkat ke guru saya. Ya, itu dia proses syahadatnya ini dia seperti ada yang menutup lidahnya. Seperti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tidak begitu. Asyhadu seperti seperti ditutup, seperti dikunci itu. Setelah saya suruh ajarkan wudunya, saya ajarkan, baru dah dia itu baca 2 kalimat syahadat dengan sempurna gitu, dengan bisa, dan saya ajaklah dia ke guru saya. Tempurnya sulit nggak? Nah, waktu setahu saya ini begitu masuk assalamualaikum ke guru saya sudah nebak. Kamu minggir, saya ini suruh minggir. Dan dia udah datang ini guru saya udah tahu. Awalnya ditarik dulu rambutnya, tuh di belakang ini saya lihat kayak bayangan. Kok kaki panjang banget kaki ini? Kan konon kayak yang namanya begu ganjang itu kan kaki sama tangannya panjang. Itu kaki panjang itu. Seumur hidup saya baru melihat makhluk seperti itu. Memang eyang buyut saya itu ada mantranya, salah satu mantra dari begu ganjang ini. Cuman saya nggak pernah lakonin mantra tersebut karena itu bisa disuruh, Mae. Itu makhluk itu konon bisa disuruh untuk menyakiti orang ataupun untuk menyakiti orang atau untuk pesugihan gitu. Namun dia meminta wadalnya gitu. Ini kategorinya makhluknya kuat atau lemah? Kuat maksudnya. Sulit ya? Iya. Makanya itu karena apa? Dia kalau makhluk itu menyatu sama orangnya. Menyatu sama orang. Jadi dia nggak misah. Saya minta nyawa dong 1. Enggak itu. Jadi seengehnya dia. Tak itu. Dan akhirnya ya sama juga, rumahnya pun begitu. Begitu hilang kayak rumah awalnya itu. Gitu. Semua itu dari kalungnya juga. Itu kalungnya itu nama suaminya itu hilang. Dan dia mau bagaimana prosesinya, yang penting saya bisa putus dari pesugihan itu. Waktu 2 minggu di sana ngantar Mbak Lisa, ada kejadian apa Mas? Kata ibunya dia almarhum ini bilang, katanya itu tuh nama hantunya si Ngoak-Ngoak. Karena begini. Si Ngoak-Ngoak. Si Ngoak-Ngoak. Kata lain nih kakaknya dia, ipar saya. Kita mandi di Pancuran, enak sekali, dingin sekali. Itu pada maghrib ini. Kata dia tuh bilang, kalau lihat makhluk ataupun suaranya kayak bayi, jangan diurusin, nanti kamu dikejar, katanya gitu. Gak ada di sini gitu. Karena rata-rata kan mayoritas agama Kristen, Mae. Jadi di sana itu
apa namanya ya, nggak ada lah begitu. Saya pikir begitu. Pas saya benar-benar di situ, ditinggal lah saya sama ipar itu. Saya mandi karena segar sekali, mandi di situ. Iya benar itu. Wah, wah, wah. Bayi apa itu malam-malam gitu? Bayi bajang nggak mungkin begitu gitu. Kalau bayi bajang kan ada suara ininya, lirih bukan bayinya gitu. Itu mah wah, wah. Jadi saya naik lah, pancuran itu kan kayak semacam bambu yang dilubangin gitu, mancur gini. Nah saya naik lah bukit, pakai anduk aja, celana dalam pakai anduk gini. Saya naik, di situ kayak terbang aja, kayak bayi itu. Kayak wah, lu kok ada taringnya? Saya turun lagi. Saya ini saya nggak bawa pusaka, saya nggak bawa pusaka gitu. Misalnya, kalaupun saya mau nangkap kita nggak kenal makhluknya, turun aja dari situ. Cuman itu sempat ngeri juga, ngerinya nggak ada taringnya bayi tersebut. Dari mana itu? Entahlah, itu dari hutan, arah dari hutan. Itu kan pancuran itu pinggirnya itu hutan, Mang. Berarti di desa itu emang hantunya hantu itu ya? Iya. Jadi rumahnya dia itu kata orang Jawa itu sunduk sate. Sunduk sate apa namanya ya? Perlintasan antara alam gaib sama alam kita. Portal gaib. Portal gaibnya. Oke. Gitu. Tadi juga ada keris berdiri. Memang itu Mas iya, Ruli punya ya? Ada. Mang. Dapat dari mana? Nah itu kita dapat, itu punya guru saya, punya senior saya lah, dan dikasihkan ke saya gitu. Begini, Mang. Keris berdiri ini saya edukasi sedikit karena banyak sekali orang-orang klinik itu bahwasanya keris berdiri itu harganya miliar-miliar. Dan entahlah itu siapa yang beli sampai ratusan miliar sampai puluhan miliar, entahlah siapa yang beli itu. Dan entahlah itu benar atau tidaknya, yang jelas saya mau edukasi, Mang. Begini. Keris berdiri itu diciptakan oleh Empu Madura. Empu Madura ini seorang resi, seorang guru yang mengajarkan ilmu kesabaran sama murid-muridnya. Kamu harus sabar, gini-gini. Gimana sih rasanya sabar dari pikiran sampai hati itu? Kamu harus berdirikan keris ini. Keris tersebut memang dibikin dan diciptakannya ini seperti tajam, kalau kita lihat begini itu tajam. Kalau dibeginikan mungkin di segitiga, ada segitiga kecil banget, dan itu sangat benar-benar balance sekali. Gitu. Presisi sekali. Dan itu diberdirikan semua sama murid-muridnya. Akhirnya oh ya, saya ini sakti, saya ini bisa berdirikan keris. Bahwasanya tapi kan karena itunya, Mang, bukan karena goibnya, bukan. Karena ciptaannya ini, presisinya ini, bikinannya ini, bukan karena gara-gara goibnya. Dibeli 150 juta benar? Nah itu dia, Mang. Saya ini padahal nggak ada isinya. Nggak ada, dan dia pun tahu. Dan dia tuh cuman hanya saya ingin menemukan keris berdiri gitu. Keris berdiri tanpa warangka. Kan kalau keris yang sewajarnya itu pakai warangka, Mae. Pakai warangka dia itu benar-benar seimbang enggak gitu. Kalau seimbang oh iya dia berdiri, dan itu benar-benar keris yang satu paket, yang benar-benar masih paketnya gitu. Berarti bukan karena magis ya? Bukan. Dan yang belinya pun tahu, kata dia saya harus bayar berapa miliar ini, nggak usah. Saya mau lihat duit bapak ini yang ada di mobil. Dan akhirnya dia ada. Waktu itu dia bayarkan itu 80 juta cash, sisanya itu lewat transfer. Dan ongkosnya bisa pulang tadi ya? Iya itu. Totalnya itu 150 juta. Saya nggak mengerti itu goibnya atau dia orang logika, dan dia benar-benar orang kaya gitu. Orang logika dia. Jadi saya nggak mengerti tentang goibnya. Yang penting berdiri tanpa warangka gitu. Dan akhirnya saya berdirikan di handphonenya. Beliau pun ngerasa ini dia yang saya cari. Dari Wetan Pulau Jawa sampai Kulon Pulau Jawa saya cari ini nggak pernah ketemu gitu. Nggak punya lagi, hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Bisa saya cari juga. Bisa saya cari nanti. Oke, Mbak Lisa, bisa ya insya Allah hubungin Mbak Rosita. Insya Allah bisa. Untuk berbagi pengalamannya di Siap. Malam Mencekam. Atau warga sana yang mau juga boleh ya. Iya, untuk membuktikan lah begitu. Oke. Jadi sobat jangan bully dulu nih. Kita tunggu tayangan nanti setelah Mbak Rosita tampil di Malam Mencekam. Mudah-mudahan berhasil ya. Dan sobat, insya Allah juga Malam Mencekam beserta tim akan berkunjung ke Tapanuli, ke daerah Sumatera Utara, wilayah Medan lah gitu ya. Sebelum ditutup, Mbak Lisa ada pesan nggak untuk orang yang sedang gelap mata, yang mau melakukan pesugihan? Untuk pesan moralnya, kalau diminta atau orangnya memohon-mohon mengantar untuk melakukan pesugihan, jangan pernah mau, karena itu berbahaya.
bukan hanya diri sendiri yang dibahayakan, tapi anak-anak serta suami juga. Iya, buktinya Mbak Rosita mau miskin lagi ya, Iya. milih miskin daripada kaya Terus begitu ya. jadi orang raja tega sedunia itu. Yang lebih baik Kejam gitu ya. Kejam. lebih baik hidupnya sederhana tapi bahagia gitu. Oke. Dan terima kasih Mbak Lisa, Mas Ruli. Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mbak Lisa dan Mas Ruli ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.